ciri khasnya orang beriman, jujur. Ciri khasnya. Sehingga apapun yang dia bicara, orang tidak ada yang curiga. Karena dia yang sampaikan adalah benar. Dan kembali kepada hadis tadi yang sempat saya singgung, kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kejujuran adalah ketentraman jiwa. Pasti tentram. Awalnya aja, kita merasa berat. Setelah itu selesai. Karena kalaupun kita berbuat kesalahan dan kita jujur, maka di saat itu selesai permasalahannya. Udah, kita sudah akuin, selesai. Allah juga akan mudahkan kita kalau kita ingin bertobat, diterima tobatnya. Dan juga orang yang di depan kita tidak perlu bolak-balik untuk menanyakan hal yang sama. Dibandingkan orang harus bohong, akhirnya dia ditanya lagi yang kedua kali dia harus bohong, yang ketiga kali, yang ke-100 kali akan terus terulang-ulang. Dan tidak akan pernah ada selesainya. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Menurut penulis ini, buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, yaitu jujur. Dan beliau mengangkat 2 buah dalil di sini. Yang pertama adalah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, selalu patuh. Apa yang Allah perintahkan dari wajib dan sunnah dikerjakan. Kemudian apa yang Allah halalkan dinikmati, dan apa yang Allah larang, haram dan juga makruh dijauhi. Bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang jujur atau orang yang benar. Artinya, selalu mengikuti langkah-langkah mereka, selalu berteman sama mereka, ya, sehingga kita bisa bersama-sama dengan mereka. Juga kemudian mengangkat sabda Nabi SAW. Tentu ini seperti biasa teman-teman sekalian, saya akan bacakan dulu dalil yang disampaikan oleh beliau, lalu kemudian kita panjang lebar menjelaskan insya Allah ya. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa inna al-birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajulu yasduqu, wa yataharra as-sidqa, hatta yuktaba inda Allah siddiqa. Jagalah kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa seseorang ke surga. Dan seseorang senantiasa bersikap jujur dan berusaha menjadikannya atau mendahulukan kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ini kurang lebih 2 buah dalil yang diangkat oleh penulis. Dan insya Allah kita akan coba panjang lebar jelaskan tentang apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh penulis ini. Tentu buku ini teman-teman sekalian ditulis oleh penulis untuk memberikan poin-poin atau garis besarnya. Namun kita akan menggunakan metode setiap kali membaca beberapa paragraf ataupun dalil yang disampaikan oleh Syekh Mahmud, maka kita akan lebih panjang lebar menjelaskan sebagaimana kalau Anda sudah sering mengikuti ceramah kami akan menggunakan metode yang seperti ini. Kita akan mulai insya Allah bahasan kita ini dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama yang masyhur tentunya, yang wafat tahun 751 Hijriah. Beliau mengatakan, as-sidq atau kejujuran, yaitu maqam atau kedudukan kaum yang paling agung. Artinya memang tidak akan dijangkau kecuali bagi orang yang punya jiwa yang bersih dan juga punya keberanian dan prinsip. Karena memang dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kebanyakan orang ditakut-takuti oleh syaitan untuk berkata jujur, sehingga akhirnya mereka lebih mendahulukan bohong, keselamatan sesaat, dan meninggalkan keselamatan abadi. Ya. Sehingga mereka pikir dengan berbohong sekarang maka akan aman. Padahal sebenarnya bohong itu pasti akan berakhir pada penyesalan. Sebagaimana kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Ya. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan masalah itu, kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jadi kejujuran akan membawa pada ketenangan. Kata beliau, sidq atau kejujuran itu adalah maqam atau kedudukan yang paling agung. Yang darinya lah, kalau orang sudah mulai jujur, bersumber kedudukan-kedudukan para salikin. Yang dimaksud dengan salikin adalah orang-orang yang menuju ke jalan Allah. Ya. Sekaligus sebagai jalan terlurus, terbaik, termulus, ya, dalam kehidupan. Paling aman.
Barang siapa yang tidak berjalan di atasnya, tidak membangun pondasi hidupnya di atas kejujuran, maka pasti dia akan binasa. Allah permalukan di dunia, Allah juga akan hukum di akhirat. Dengan jujur pula akan dibedakan orang-orang munafik dengan orang-orang beriman. Ini kata-kata yang luar biasa ini. Ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW menjelaskan kalau ciri orang munafik, kalau berkata dusta. Sementara dalam hadis yang sedang kita bahas ini, ciri orang beriman adalah jujur. Ya. Dan terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi dengan ini dibedakan mana orang munafik, mana orang beriman. Orang beriman itu apa yang nampak di wajahnya, apa yang nampak secara zahir, itu yang ada dalam hatinya. Dia tidak pernah bermuka dua. Bukan dia berbicara A, tapi hatinya gerutu, memaksudkan dan meniatkan yang B. Ya. Kejujuran, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ibarat pedang Allah di muka bumi. Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di atasnya, melainkan akan terpotong olehnya. Dan tidaklah kejujuran menghadapi kebatilan, melainkan ia akan melawan dan mengalahkannya, serta tidaklah ia menyerang lawannya, melainkan ia akan menang. Barang siapa yang menyuarakannya, niscaya kalimatnya akan terdengar keras, mengalahkan suara musuh-musuhnya. Sampai sini teman-teman sekalian, Anda bisa lihat banyak contoh, diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat diajak untuk berzina dengan majikannya, maka beliau menolak. Tidak mau sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Majikannya akan memenjarakan dia kalau tidak melakukan. Anda bisa baca dalam surah Yusuf ya. Tentu awalnya perempuan ini tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu sengaja mengajaknya ke dalam kamar. Karena Nabi Yusuf menganggap dari kecil dia bersama tinggal di rumah tersebut, dia tidak curiga, terus tiba-tiba ditutup pintu, lalu Allah gambarkan wanita itu mengatakan, "Hai talak, aku serahkan diriku kepadamu, boleh nikmatin," gitu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menolak, mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh bertakwa kepada Allah. Tapi perempuan ini terus saja berusaha gitu. Dalam beberapa athar disebutkan bahwasanya ada patung dalam kamar perempuan tersebut yang dia anggap sesembahannya selain Allah, dia tutup dengan kain. Karena dia malu kalau ketahuan sama Tuhan itu tentang apa yang akan dia lakukan. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan, apakah anda malu dengan patung yang tidak bisa berbicara, anda lupa kepada Allah sang pencipta yang melihat? Maka terus saja wanita tersebut mengejar Yusuf, dan Yusuf berusaha menghindarkan diri dari gangguan dan godaan wanita ini. Walaupun dia terkenal kecantikannya, terkenal dengan kekayaannya, dan anda tahu kalau ya wanita punya kedudukan biasanya bisa merawat diri, dan kenikmatan yang ada dari makanan yang sehat, minuman, tempat tinggal yang nyaman, membuat juga ya tubuh seseorang itu jauh lebih indah terlihat. Kemudian Yusuf alaihissalam melarikan diri sampai ke depan pintu, berusaha membuka pintu. Pas dibuka pintu, wanita tersebut sempat menarik baju Yusuf dan akhirnya robek alaihissalam. Baju Nabi Yusuf alaihissalam robek dari belakang. Begitu terbuka pintu, ditemukan ada suaminya si wanita ini. Subhanallah, dasarnya wanita-wanita fasikah seperti ini, wanita memang yang jauh dari agama, mereka sudah terbiasa dengan bohong. Tiba-tiba dia mengatakan kepada suaminya, apa hukumannya orang yang ingin mengganggu istrimu? Kenapa sih suaminya akan curiga? Kenapa bisa dia sama, walaupun ini anak angkatnya ya, yang tinggal di rumahnya, tapi kenapa dia curiga? Kenapa kok tiba-tiba ada dalam kamar? Maka akhirnya dengan bijaksana si suami tadi coba memanggil hakim, menengahi permasalahan, dan Yusuf alaihissalam menyatakan atau diminta untuk memberikan pernyataan. Maka setelah masing-masing menceritakan, penengahnya mengatakan, kita lihat saja. Kalau baju Yusuf sobek dari depan, berarti wanita ini yang benar. Karena pada saat dia mau diperkosa, dia membela diri dengan cara menarik baju orang yang akan memerkosanya. Tapi kalau baju Yusuf sobek dari belakang, berarti Yusuf yang benar. Dia yang dikejar-kejar sebagaimana ceritanya oleh wanita ini. Dan pada saat mereka melihat baju Yusuf ditemukan sobek dari belakang, maka suami orang ini juga bijaksana. Karena tidak ada perzinahan, maka dia mengatakan, ini sesungguhnya dari tipu daya kalian hai wanita. Maka bertobatlah gitu kan. Tapi
Dia punya cara untuk meyakinkan suaminya. Intinya tersebar berita pada saat itu di seluruh Mesir kalau istrinya tokoh masyarakat ini, gitu kan, atau raja ini mengajak anak angkatnya sendiri untuk berzina. Karena dia sakit hati, dia pun mengumpulkan seluruh wanita-wanita di Mesir pada saat itu, kemudian dia suruh untuk datang di dalam satu aula yang besar, disiapkanlah pisau yang tajam dengan apel atau buah gitu. Kemudian untuk masing-masing menikmati makanan, pada saat mereka sudah siap memegang pisau-pisau mereka untuk menikmati apel atau buah yang sedang disiapkan, maka si wanita ini mengatakan kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka Yusuf alaihissalam coba jalan saya depan mereka. Dalam Al-Quran digambarkan mereka pun akhirnya memotong tangan-tangan mereka karena kagum dengan ketampanan Yusuf alaihissalam, ya. Dan mereka mengatakan ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat, ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ya, wanita ini tidak jujur. Yusuf alaihissalam jujur. Perhatikan bagaimana akhirnya. Pada saat itu wanita ini mengatakan, kalian baru lihat sekali saja anak ini, kalian sudah tertarik bahkan memotong tangan-tangan kalian. Bagaimana dengan saya yang tiap hari melihatnya? Kalau dia tidak mau kerjakan apa yang saya perintahkan, maka dia akan dipenjara. Maka Yusuf alaihissalam lebih menerima untuk dipenjara, yang penting dia pertahankan. Dia tidak mau melakukan kemaksiatan, dia tetap jujur dengan perbuatannya. Sampai di penjara, dan akhirnya kisah cukup panjang. Akhirnya si raja mimpi melihat, ya, mimpinya dalam surah Yusuf digambarkan 7 ekor sapi yang sehat memakan 7 ekor sapi yang kurus dan seterusnya. Sampai akhirnya dimintalah oleh salah satu penasihat kerajaan untuk ditakwilkan mimpinya oleh Yusuf, dan akhirnya tersampaikanlah mimpi tersebut, dan raja mengatakan coba keluarkan dari penjara, bawa ke saya. Begitu ditemukan di depannya, lalu kemudian, ya, raja mengatakan, saya akan mengangkat kamu menjadi seseorang yang punya kedudukan di kerajaan. Maka dia mengatakan, tanyakan dulu para wanita yang telah memotong tangan mereka. Karena waktu itu tersebar berita juga kalau Yusuf alaihissalam juga menggoda wanita-wanita tersebut. Maka dikumpulkan oleh raja semua wanita yang pernah diundang oleh istrinya. Ya, kemudian mereka mengatakan, kami tidak pernah mengetahui keburukan dari Yusuf. Dan pada saat itu akhirnya si ratu mengatakan, sekarang akan terungkap yang sebenarnya. Gitu. Sesungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang jujur, dan akulah yang telah menggoda dia. Jadi akhir daripada kejujuran itu akan seperti ini. Apapun cobaannya. Beda dengan kebohongan, karena dia akan punya banyak saudara-saudara. Sekali bohong akan bohong lagi, akan bohong lagi, akan bohong lagi, dan tidak akan pernah selesai. Bahkan setiap kali teriakan-teriakan, ya, yang mirip dengan kasus yang sedang dihadapi oleh orang yang bohong ini, maka akan membuat dia selalu tidak tenang. Itu yang digambarkan tentang orang-orang munafik dalam surah Munafikun. Ya. Bagaimana Allah SWT menggambarkan, yahsabuna kulla sayhatin alihim, mereka mengira bahwasanya setiap teriakan itu tertuju pada mereka, padahal sebenarnya tidak, karena mereka selalu dengan kebohongannya. Lalu kemudian Ibnu Qayyim mengatakan kejujuran merupakan ruh amal, ya, ruh amal. Karena memang kita butuh kejujuran dalam amal itu. Nanti kan kita jelaskan insyaAllah, ya. Jujur dalam sholat, jujur dalam puasa, jujur dalam zikir, jujur dalam ini. Itu semua dibutuhkan. Penjernih keadaan akan clear, tidak ada yang samar. Karena dengan jujur itu. Walaupun pahit. Ya. Penghilang rasa takut. Nggak ada lagi was-was. Karena sudah sampaikan, orang terima, alhamdulillah, tidak terima ya sudah. Saya salah ya sudah, saya minta maaf, saya benar, alhamdulillah saya bertahan. Dan pintu masuk bagi orang-orang yang menghadap Rabb yang maha mulia. Maksudnya akan selamat menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, kejujuran merupakan pondasi bangunan agama Islam dan tiang penyangga keyakinannya. Tingkatannya berada tepat di atas derajat kenabian dan yang merupakan derajat paling tinggi di alam semesta ini. Jadi kalau Anda pernah dengar kisah para nabi-nabi bagaimana mereka mulia, maka kejujuran atau orang-orang yang siddiqin datang langsung setelah para nabi-nabi. Bagaimana kisah para nabi-nabi dimuliakan dan banyak pengikut mereka, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka yang datang setelah para nabi-nabi tersebut adalah dari umat manusia ini orang-orang yang jujur.
Dari tempat tinggal para nabi di surga mengalir air, mata air dan sungai-sungai menuju ke tempat tinggal orang-orang yang jujur. Sebagaimana dari hati para nabi ke hati mereka di dunia ini terdapat penghubung dan penolong. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah berhubungan dengan masalah apa itu sidq atau kejujuran. Ini diambil dari Madarikus Salikin jadi 2 halaman 279. Ya. Dan dari statement ini teman-teman sekalian ada hal yang sangat menarik untuk menjadi bahasan kita tentunya. Namun kita akan coba fokus kedua dalil yang disampaikan oleh penulis tentunya. Yang tadi ya, ayat Al-Quran yang surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 119 ya, saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, dan untuk mencapai derajat takwa yang selalu patuh kepada Allah, selalu menikmati yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Caranya bersamalah selalu dengan orang-orang yang jujur. Orang yang jujur dalam keyakinannya, bukan orang munafik. Orang yang jujur dalam amalnya, bukan orang riya. Orang yang jujur dalam perkataannya, bukan kedustaan. Orang yang jujur dalam bisnisnya, tidak ada penipuan dan manipulasi dalam muamalahnya. Ya, semuanya itu masuk dalam makna ayat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayat yang lain seperti misalnya surah Al-Ahzab. Allah memuji para laki-laki dan perempuan yang suka jujur. Surah nomor 33 ayat 35. Yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir shadiqina was-shadiqat. Dan laki-laki yang suka jujur dan juga perempuan yang suka jujur. Allah juga menjamin orang kalau jujur akan aman. Walaupun dia berat dibuat oleh syaitan, tapi dia akan aman. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim falau sadaqullah lakana khairan lahum. Jika mereka benar dengan keimanannya kepada Allah, niscaya demikian itu akan lebih baik bagi mereka. Maksudnya keselamatan bagi mereka. Ya. Jadi ini maknanya dalam sekali, gitu kan. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang masalah ini. Demikian juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 24. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan orang-orang yang jujur akan Allah berikan balasan yang baik. Di dunia dan di akhirat. Puncaknya di akhirat, tapi di dunia juga begitu. Dan Allah akan menyiksa orang-orang munafik justru karena kebohongan-kebohongan mereka. Kemunafikan. Munafik itu berarti kebohongan ya. Bagaimana dia bohong, dia pura-pura Islam padahal sebenarnya dia bukan Muslim. Ya. Dia pura-pura sholat seakan-akan untuk Allah tapi sebenarnya bukan. Dia pura-pura sedekah. Ya, yang penting untuk dipuji orang. Ini semuanya sifat orang munafik. Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi surah Al-Ahzab ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka. Dan menyiksa orang-orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ciri khasnya orang beriman, jujur. Ciri khasnya. Sehingga apapun yang dia bicara orang tidak ada yang curiga. Karena dia yang sampaikan adalah benar. Dan kembali kepada hadis tadi yang sempat saya singgung, kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'ninah, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kejujuran adalah ketentraman jiwa. Pasti tentram. Awalnya aja kita merasa berat, setelah itu selesai. Karena kalaupun kita berbuat kesalahan dan kita jujur, maka di saat itu selesai permasalahannya. Udah, kita sudah akuin, selesai. Allah juga akan mudahkan kita kalau kita ingin bertobat, diterima tobatnya. Dan juga orang yang di depan kita tidak perlu bolak-balik untuk menanyakan hal yang sama. Dibandingkan orang harus bohong, akhirnya dia ditanya lagi yang kedua kali dia harus bohong, yang ketiga kali, yang ke-100 kali akan terus terulang-ulang. Dan tidak akan pernah ada selesainya. Dan Allah sebutkan bagaimana Allah selamatkan orang-orang jujur di akhirat nanti dengan keselamatan yang luar biasa. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika al-fawzul 'azim. Inilah hari yang benar, ya, orang-orang yang benar, orang yang jujur dengan keimanannya, dengan amal solihnya, muamalah-muamalahnya dalam kehidupan selama di dunia.
Pada hari ini orang-orang yang jujur memperoleh manfaat dari kebenaran atau kejujuran mereka. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan bahwasanya orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang pasti patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau tidak patuh pada Allah, maka dia akan buka pintu-pintu kebohongan. Seperti dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang membenarkan atau membawa orang-orang yang membawa kebenaran. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, orang yang jujur dan semua yang mengikuti beliau. Dan orang-orang yang membenarkan atau menjujurkan ya, apa yang, atau jujur dalam keyakinan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Siddiq karena kejujuran beliau. Dan selalu jalan kemanapun orang jujur itu selalu tenang. Tidak ada sesuatu yang menjadi beban buat mereka. Dan ini apa yang disampaikan Nabi SAW tidak mungkin salah. Karena beliau as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan juga dipastikan kejujurannya, gitu kan. Dalam hadis Tirmidzi tadi saya katakan, kata Nabi SAW, inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Kejujuran itu adalah ketentraman dan dusta itu keraguan-raguan, membuat orang jadi susah. Ya. Jujur itu dimulai dari perkataan, apapun yang kita ucapkan, kita sampaikan, sehingga memang betul-betul selalu saja di atas kebenaran. Ya. Ada juga jujur dalam niat. Ya. Pada saat kita ingin mengerjakan sesuatu, diniatkan jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mengejar pahala dari Allah. Ini juga diistilahkan dengan jujur oleh para ulama. Jujur dalam tekad. Ya. Misal contoh dia bilang, kalau Allah memberikan kepada saya harta, maka saya akan sedekah. Atau saya akan begini dan begitu. Dia bernazar, dia jujur. Pada saat Allah berikan, maka dia jalankan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ya. Manusia 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang Allah karuniahi ilmu dan harta. Kemudian dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Gitu. Ini orang yang terbaik. Jadi teman-teman selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah juga jadikan kita kelompok ini, yaitu orang yang Allah karuniai ilmu. Dia kaya sekali dengan ilmu agama dan dia mengamalkan itu dalam hidupnya. Dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan juga harta. Allah perkaya dia dengan harta, lalu dia sibuk menghabiskan di jalan Allah. Ini manusia yang terbaik. Karena dua-duanya ini, ilmu dan harta yang meninggikan derajat orang tentunya. Kemudian datang golongan kedua, ini saksi bahasan kita sebenarnya. Orang yang Allah karuniai ilmu, tapi belum dikaruniai harta. Dia pandai dalam agama, tapi tidak punya harta. Seperti banyak kita lihat, ada ustadz-ustadz mungkin. Mereka faham dari mereka, tapi mereka miskin. Mereka nggak bisa bersedekah. Apa kata Nabi SAW? Hanya saja golongan kedua ini mengatakan dengan jujurnya, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, andai saja engkau memberikan kepadaku harta seperti si fulan, seperti golongan pertama, aku akan buat yang sama. Dengan kejujuran dia menyampaikan ini, betul-betul dia dalam tekadnya, kalau seandainya Allah berikan, saya akan lakukan. Maka kata Nabi SAW, fahumma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Ya, jadi ada satu amalan cerdas teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa meraih derajat yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu dengan mengatur kejujuran dalam niat dan tekad kita. Ya, kalau kita bisa baik di sini, maka akan banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Bahkan amal-amal orang sebelum kita pun, yang mereka kerjakan yang kita tidak mampu, bisa kita sampaikan mengatakan, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku kesempatan seperti si fulan yang telah membangun masjid sekian banyak, para sahabat Nabi Ridwanullah alim yang berjihad bersama Nabi SAW, dan seterusnya. Ya, aku akan mengerjakan seperti mereka. Bukan mustahil, kalau anda jujur Allah akan berikan itu semua. Sebagaimana juga kata Nabi SAW lanjutan hadisnya, dan ada golongan yang ketiga yang Allah karuniai, dia harta tanpa ilmu. Kaya tapi bodoh dengan ilmu agama. Sehingga dia menghabiskan di jalan maksiat, diskotik, bar, karaoke, mabuk-mabukan, narkotika, dan seterusnya. Lalu datang golongan keempat, lebih buruk lagi, yang Allah tidak karunia harta, tidak juga ilmu. Sudah miskin, bodoh.
Lalu kemudian dia bukan melihat kelompok pertama sama kelompok kedua, tapi dia melihat kelompok ketiga. Dia mengatakan, kalau seandainya aku dikaruniakan seperti ini, maksudnya seperti orang ketiga ini, kaya raya tapi uangnya dipakai mabuk-mabukan, narkotika, judi dan segala macam, aku akan buat seperti dia. Maka kalau di sini dia jujur diri tapi jujur dalam kemaksiatan, dia mau bertekad seperti itu, maka fahuma fi wazri sawa, fahuma fi wazri sawa, maka mereka sama dosanya. Oleh karena itu harus betul-betul hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Demikian juga yang jujur dalam amal, ya, dalam mengerjakan amal perbuatan kita, ya. Memang khusyuk dalam sholat karena Allah, jujur dalam masalah itu. Memang sedekah karena Allah. Artinya ada orang lihat, tidak ada orang lihat, tetap kita kerjakan. Jujur juga, ya, dalam masalah amalan hati, tawakal kepada Allah. Intinya sebenarnya bukan riya. Ya. Jujur dalam keyakinannya, jujur dalam mencintai karena Allah. Ini biasanya bisa diketahui dari kondisi orang di saat dia lagi susah gitu. Ada orang subhanallah, ya, mendekati kita di saat kita lagi lapang. Pada saat kita lagi susah, maka mereka pada pergi semuanya. Maka ini bisa dinilai masalah kejujuran mereka dalam masalah ini. Ya. Itu kurang lebih gambaran tentang masalah ayat Al-Quran surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 119 tadi. Kita coba masuk ke hadis Nabi SAW yang tadi sudah ditulis oleh penulis juga. Ya. Yaitu, ya, contoh hadis ini ada lanjutannya, ya. Saya akan bacakan lengkapnya hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena dalam buku kita cuma ditulis penggalan hadisnya, saya akan bacakan lengkapnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Wa iyyakum wal-kadhib, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba." Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Selalu. Terus sudah kita rincikan dalam niatnya, dalam muamalahnya, ya, dalam keyakinannya. Karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan. Maksudnya kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Orang akan nyaman berteman sama kita karena dia tahu kita jujur. Subhanallah, orang yang benci orang jujur hanya orang-orang pendusta. Pasti begitu. Dan orang jujur akan suka dengan orang jujur yang lainnya. Coba kalau kita masuk di satu kantor, kita tahu di situ orang semua jujur. Kita masuk misalnya di perbankan, di supermarket, kita beli apa harganya begitu, nilainya begitu, kita bayar begitu. Nggak ada manipulasi. Kita merasa tenang, tentram. Coba kalau kita masuk di sebuah tempat tidak jelas, ya, maka tidak ada kejujuran di dalamnya. Pasti juga tidak nyaman di situ. Ya. Maka kejujuran akan membawa pada kebaikan. Dan puncak daripada kebaikan adalah surga. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, dan kebaikan akan mengantar seseorang ke dalam surga. Ini target utama teman-teman sekalian. Bukan dunia ini. Dunia ini sebentar. Kalau Anda bayangkan sudah memiliki yang terbaik dari dunia ini. Anggap Anda punya rumah yang paling luas di muka bumi. Bukan cuma rumah yang luas biasa, tapi rumah yang paling luas. Yang paling lux. Semuanya bahan-bahannya dari hal yang mahal. Di tempat yang strategis. Anda punya mobil yang paling mewah. Bahkan beberapa mobil. Mungkin Anda punya kapal pesiar. Anda punya pesawat pribadi. Ya. Anda punya staff dan perusahaan yang banyak. Di rumah mungkin PRT-nya sekian banyak gitu. Anda punya harta sudah tidak terhitung lagi. Biasa bahasa orang sudah tidak berseri. Apapun yang dia mau keluarkan bisa tinggal langsung telepon, langsung minta, karena semuanya ada. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau Anda milikin semua itu, terus habis itu apa? Kalau Anda mau tahu nilainya dunia ini seperti itu, coba bayangkan setelah itu apa? Ujungnya kita kembali kepada judul kita manusia. Kita pasti akan melalui masa-masa seperti manusia yang lainnya. Yaitu dari fase bayi, anak-anak, remaja, tua, meninggal dunia. Bahkan orang meninggal, belum tua sudah meninggal dunia. Terlalu banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Maka kita bisa tahu ternyata setelah kita meninggal, semua itu akan ditinggal dan tidak ada lagi yang kita
bisa bawa liang lahat kita 1 kali 2 meter. Nggak lebih daripada itu. Semua itu akan kita tinggalkan. Dan orang hanya mengenang, oh ini rumahnya dulu si fulan. Oh ini mobilnya. Oh ini bajunya. Oh ini sepatunya. Oh ini segala macam. Dan itu hanya dikenang beberapa hari. Setelah itu ahli warisan dan akan membagi warisan. Perusahaan Anda mungkin bisa diubah namanya dan seterusnya. Makanya kata Nabi SAW betul-betul hadis yang luar biasa ya. Kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Pasti pulang. Keluarga dan harta. Istri, suami, orang tua, anak pasti akan pulang. Tidak mungkin mereka tunggu di kuburan. Nginap sehari aja nggak bakal mau. Mereka akan pulang. Paling lama 1 jam. Setelah itu mereka pulang. Istri kita bisa nikah lagi sama orang lain. Suami kita bisa nikah sama orang lain. Anak-anak sudah sibuk dengan aktivitasnya. Harta, mobil kita yang termewah. Hanya paling jauh diparkir di pagar kuburan. Di luar pagar kuburan. Tidak mungkin masuk ke dalam. Orang semua akan teriak menegur Anda kalau mobil dimasukkan ke dalam sebelah liang lahat. Atau Anda kubur bersama-sama. Mungkin akan menjadi berita yang heboh. Karena orang secara fitrah mereka tahu tidak ada harta yang dibawa ke dalam kuburan. Ya. Dan yang ketiga amalnya. Ini akan tinggal bersama dia. Yang selama ini teman-teman kita selalu sholat tidak khusyuk, buru-buru, zikir selalu kita tunda, baca Quran selalu kita tunda, puasa, sholat malam, dan segala macam. Ini justru yang kita lalaikan, ini akan menemani kita nanti. Dan dalam hadits Bukhari yang lain dikatakan, ya nanti kalau orang masuk dalam kuburan, kalau orang beriman, setelah dia jawab pertanyaan malaikat, maka akan datang di sebelahnya orang yang sangat tampan, bersih, wangi, sampai orang ini kagum, jenazah ini kagum. Dan mengatakan, siapa kamu? Dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau itu orang kafir, orang fasik, banyak dosanya, maka akan datang setelah malaikat tanya pertanyaan, orang yang buruk tampangnya, menakutkan, baunya busuk. Anda bisa bayangkan Anda berdua sama orang ini di liang lahat Anda di kuburan. Kemudian dia mengatakan, siapa kamu ini pergi dari saya? Maka orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi amal itu akan berbentuk, teman-teman sekalian. Oleh karena itu hati-hati sekali. Ya. Lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, dan seseorang itu selalu berlaku jujur dalam perkataan dan sikapnya, dan tetap memilih jujur. Sampai akhirnya Allah mencatatnya sebagai orang-orang yang jujur. Atau orang yang sidq. Ya. Jadi ternyata dari hadis, dari potong hadis ini bukan berarti hanya sekedar jujur sekali atau 2 kali, tapi jujur selamanya. Menjadi perangai, menjadi kebiasaan, menjadi akhlak. Ya. Dan ini hati-hati sekali. Sampai pernah ada sahabat Nabi SAW berkunjung ke rumahnya. Dia lagi duduk suami istri, kemudian ada anak kecil lewat, anak mereka, pemilik rumah ini. Kemudian si ibu menggenggam tangannya, supaya anaknya nggak keluar rumah, mengatakan, ini ambillah. Apa yang kata Nabi SAW? Nabi lagi ada di situ. Nabi SAW mengatakan, kalau di tanganmu tidak ada sesuatu yang betul kau akan berikan kepada dia. Maksudnya, buka begitu ternyata kosong, nggak ada. Maka kau akan dicatat sebagai pendusta. Tidak boleh. Sampai kata para ulama, kalau seandainya ada orang lapar saja ditanya, apa kau lapar? Dia mengatakan tidak. Hanya karena tidak enak dia sudah berbohong. Jujur dalam semua hal. Iya memang saya belum makan. Iya memang saya begini dan begitu. Memang butuh perjuangan dalam menyampaikan ini. Atau dalam menerapkan. Tapi ini butuh. Ini adalah perangnya orang beriman. Apa adanya. Biarkan orang mengetahui Anda apa adanya. Ya. Saya dengan teman-teman di sekitar, alhamdulillah yang bersama, saya sudah tahu. Kalau bermuamalah dengan saya suka, saya katakan suka. Saya tidak suka, saya katakan tidak suka. Selesai. Tidak berlarut-larut gitu. Ya. Daripada kita harus berwajah 2, tidak suka kita mengatakan, oh iya saya suka kok. Enggak. Akhirnya bisa saja kalau ada makanan diberikan kepada Anda dan bilang, oh iya saya suka kok. Orang itu tidak akan berhenti mengirim makanan yang sama. Padahal sebenarnya mungkin Anda tidak makan, Anda buang di sampah. Kalau Anda diberikan makanan, kemarin makanannya enak enggak? Saya tidak tahu kalau masalah enak atau tidak enak. Tapi memang saya belum memakannya gitu. Atau saya memakan tapi jazakallah khair. Cuma saya memang kurang cocok dengan makanan itu. Itu kan lebih baik. Memang pahit tapi pada saat itu selesai. Orang itu akan mengatakan, oh kalau saya kirim makanan lain mungkin saya kirim makanan apa ya? Ya kalau saya biasanya makan yang ini dan itu. Selesaikan. Jadi pada saat itu clear masalahnya. Kedepannya sudah enak. Daripada harus merasa karena tidak enak akhirnya bohong. Karena tidak enak akhirnya bohong gitu. Ya. Nah ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Kata Nabi SAW selanjutnya,
Dan jauhilah oleh kalian berdusta. Dan ini Nabi SAW melengkapkan hadisnya. Sebenarnya tadi Nabi kalau sampaikan hanya sampai jujur. Karena jujur akan membawa pada kebaikan dan kebaikan akan membawa pada dalam surga, sudah cukup ini sebenarnya. Dan seseorang terus saja jujur dan selalu memiliki kejujuran sampai Allah catat sebagai orang yang jujur. Tapi Nabi SAW sempurnakan hadisnya sambil mengatakan, dan jauhi, hindari sejauh-jauhnya, tolak kedustaan. Karena dusta akan membawa seseorang pada kejahatan. Pasti. Ya. Walaupun dia bilang, oh saya berbohong demi kebaikan. Tidak ada bohong demi kebaikan. Baik, dia butuh bohong. Gitu kan? Dan kejahatan akan mengantar ke neraka. Dan jika seseorang terus saja berdusta dan memiliki kedustaan, maka sampai Allah mencatat dia sebagai pendusta. Artinya sudah sulit dia untuk meninggalkannya. Ada orang subhanallah, dari awal dia ngomong sampai akhir dia ngomong, kita tidak tahu yang mana benar yang mana enggak. Dan sudah tidak nyaman. Serta yang luar biasa teman-teman, kalau orang sudah menjadikan kebohongan ini sebagai perangainya, yang sulit bagi dia adalah pada saat dia mau perbaikin. Orang yang sudah terlanjur kita pernah bohongin, susah. Dia mau percaya dari mana? Kita butuh perjuangan. Bisa tentunya, tapi kita butuh perjuangan yang sangat besar. Agar bisa membuat orang lain yang tadinya kita sudah bohongin, itu bisa percaya. Dan ini hal yang luar biasa yang harus diperhatikan. Karena itu akan merugikan kita sebenarnya. Itu akan merugikan kita sendiri. Ya. Dan puncak daripada kebohongan ini adalah neraka. Ada hadis Nabi SAW, kembali saya ingatkan, ini pernah kita singgung di hari Senin ya, pada saat itu bahasan di sore hari bedah buku Rasulullah cerita surga dan neraka ya. Ada hadis yang mulia yang sahih kata Nabi SAW, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di dunia, paling susah hidupnya, dari lahir miskin sampai mati miskin, makan pun minta-minta sama orang, tapi orang yang beriman kepada Allah, ahli ibadah, didatangkan hari kiamat yang tidak pernah lihat kenikmatan. Ada kenikmatan sangat terbatas. Mungkin kalau dia dapat potongan makanan yang mungkin bagi orang-orang kaya itu cuma sisa-sisa, saya sudah gembira sekali. Tapi sepanjang hidupnya begitu, susah hidupnya. Anggap dia itu 70 tahun dalam keadaan susah begitu. Mungkin pakai sendal pun tidak. Saya berapa kali ketemu orang di jalan, Masya Allah. Mereka nggak ada sendal. Bajunya kotor. Tidur di pinggir jalan gitu. Ada orang begitu. Tapi mungkin, subhanallah, pas azan dia sholat di masjid, dia jaga 5 waktu sholat. Lebih mulia daripada orang yang pakai mobil Mercy, lewat dengarin azan, tidak butuh di sholat atau tidak sholat. Tapi yang jelas, kata Nabi SAW akan datangkan orang yang susah seperti ini, tapi orang beriman. Dicelupkan satu celupan di surga. Kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya kepada dia, cuma satu celupan. Ya, apakah pernah kau lihat kesusahan hidup selama ini? Pernah nggak kau rasakan susahnya hidup? Yang dia sudah rasakan 70 tahun tadi misalnya. Maka dia mengatakan tidak pernah demi Allah. Dan sebaliknya akan datangkan orang yang paling besar nikmat Allah pada dia. Anggap lahir sudah anak raja sampai mati jadi raja. Semuanya sudah luar biasa. Jalan di atas karpet, istana, semuanya mewah. Semuanya ada. Semuanya dilayani. Tapi orang kafir. Tidak beriman kepada Allah SWT. Datangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka, kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah gak kau rasakan nikmat selama ini? Pernah lewat dalam hidupmu kenikmatan? Dia mengatakan tidak demi Allah. Bagaimana dengan orang yang jadi penghuni surga? Kalau satu celupan saya membuat dia nikmat, maka tentu lebih nyaman. Bagaimana dengan orang yang masuk dalam neraka? Dan apalagi khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kalau satu celupan saya membuat dia melupakan semua nikmat dunianya, maka itu berat. Ya. Dan penentuan kita menjadi ahli surga atau ahli neraka sekarang, teman-teman sekalian. Orang-orang mati tidak akan tahu apa yang kita bahasin. Mereka tidak dengar lagi. Tapi orang yang hidup bermanfaat bagi dia. Tentu ada yang ikuti acara ini masih hidup sekarang. Maka kesempatan. Tapi kan Ustaz, masa lalu saya semuanya kelam. Nggak ada masalah dengan itu selama Anda masih mau kembali kepada Allah. Kata Nabi SAW, ya, at-taubah tajubbu ma qablah. Taubat membersihkan semua kesalahan masa lalu. Sebesar apapun itu. Kalau itu berhubungan dengan haknya Allah, Anda taubat kepada Allah SWT. Anda misalnya tidak sholat 50 tahun. Sekarang Anda sholat. Sudah kedepannya perbaikin. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang berhubungan dengan haknya Allah yang memang harus dikeluarkan seperti zakat, malah Anda keluarkan. Kalau berhubungan dengan hak makhluk, ya, maka Anda bertobat kepada Allah, Anda kembalikan haknya dia. Kalau dalam bentuk barang, Anda kembalikan, perusakan citra, Anda perbaikin nama orang gitu ya. Anda pernah sakiti fisik, Anda minta maaf, minta keridoannya, supaya Anda bebas, lepas dari hisab hari kiamat.
Dan Allah menggambarkan dalam surah Al-Mutaffifin, surah nomor 83, ayat 7 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum fi wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Sekali-kali jangan ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjerumus kepada kesalahan. Kenapa? Karena catatan orang-orang durhaka benar-benar tersimpan di sijjin. Sijjin itu adalah buku khusus dicatat, naudzubillah, ahli neraka. Ada daftar nama mereka. Mereka akan masuk neraka. Hapuskan nama anda dari situ. Mohon kepada Allah SWT. Dan ini kita sedang membahas 80 langkah selamat dari neraka. Dan tahukah kalian apa itu sijjin, kata Allah? Kitab yang berisikan catatan amal-amal orang yang melanggar. Celakalah mereka pada hari itu, yaitu bagi mereka yang mendustakan atau suka berdusta, dan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan ini hal yang harus diperhatikan baik-baik, ya. Tidak boleh kita sembarangan dalam menganggap remeh masalah-masalah seperti ini. Teman-teman sekalian, berlaku jujur awalnya sulit, tapi akan mendatangkan ketentraman. Berlaku bohong, awalnya mudah tapi akan mendatangkan penyesalan. Itu kaidahnya, sederhananya begitu. Jadi kalau ada dorongan untuk melakukan perkataan jujur dan berat, itu awalnya saja. Tapi pastikan sabda Nabi SAW, as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran akan bawa pada ketentraman. Pasti karena clear pada saat itu. Nggak akan berlarut-larut. Ya. Disebutkan dalam beberapa contoh ya, oleh para ulama tentang masalah kejujuran. Misalnya kita masuk dalam perdagangan ya. Contoh-contohnya banyak sekali orang yang tidak mau jujur dengan perdagangan mereka. Mereka lebih pilih bagaimana menjual produk yang sudah expire, bagaimana mereka berbohong, manipulasi data, bagaimana segala macam hal yang mereka lakukan. Bagi mereka yang penting sekarang saya dapat keuntungan ini. Dia tidak berpikir harta-harta haram itu bisa menjadi masalah buat dia. Bisa mendatangkan penyakit buat dia. Bahkan bisa dia pakai menikah kemudian punya anak. Allah lahirkan dari sperma dia anak yang akan membunuh dia. Berapa banyak anak-anak yang membunuh orang tuanya karena mengejar warisan. Karena mengejar jabatan. Yang ingin jadi raja pengganti ayahnya. Jujur teman-teman sekalian. Karena yang kita kejar adalah berkah dalam transaksi jual beli. Perhatikan sabda Nabi SAW. Ya. Yang mengingatkan kepada kita bagi para pedagang. Ya. Ini kita kasih contoh masuk para pedagang. Jujur. Kalau kita jujur, kita akan bersama dengan orang-orang yang mulia nanti di hari kiamat. Tapi kapan kita bohong dalam perdagangan tersebut, maka kita akan celaka. Nabi SAW mengatakan, Inna tujjar yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir, mayoritasnya jahat. Mereka manipulasi data dan segala macam. Kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Ya. Itu baru bisa selamat. Ya. Dan Allah datangkan keberkahan. Yang penting itu. Sabda Nabi SAW yang lain, Al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang transaksi masih punya khiyar, hak khiyar. Maksudnya memilih lanjutkan transaksi atau tidak gitu. Malam yatafarraqa selama mereka belum berpisah. Ya. Au qala hatta yatafarraqa. Atau kata Nabi SAW sampai mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan saling transparan, terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi itu. Biar kita jual mobil bekas, motor bekas, kalau kita jujur, ya, maka Allah SWT akan berkahi. Maksudnya kita pembeli itu akan mendapatkan keberkahan dari produk dia walaupun produk bekas. Penjual akan mendapatkan keberkahan dari hartanya. Makna keberkahan itu selalu cukup ya. Anda pernah nggak mendapatkan uang, tidak banyak jumlahnya, tapi sudah dipakai, tidak habis-habis juga gitu. Itu keberkahan. Pernah nggak Anda rasakan punya uang banyak, tapi kok nggak ada ya? Kemana uang kemarin? Kan sekian miliar, habis. Itu karena tidak ada keberkahannya. Itu makna keberkahan di sini. Jadi transparansi dan kejujuran dalam transaksi itu akan membuat ya
keberkahan di situ. Berapa banyak orang manipulasi. Ya, saya berapa kali dapatkan, ada beberapa ikhwah kita di kantor kami di toko, melihatkan Ustaz, setelah dicek gudang, habis stok opnum, ada produk expire, ini expire. Tapi produk ini secara umum masih bisa dipakai, karena memang dilihat dalamnya kualitasnya masih bisa. Saya katakan tidak. Ini sudah expire, musnahkan. Jangan dibuang begitu saja, dimusnahkan. Tapi sayang Ustaz, ini kan masih bagus, nggak bisa. Udah, itu kesalahan kita, kita bertobat kepada Allah SWT karena keliru dalam masalah ini, ya, dan sudah dibuang, tapi dimusnahkan. Tidak boleh. Ini dicontohkan oleh ya, Ibnu Sirin rahimahullah. Bagaimana beliau pernah beli madu, di dalam madu, di atas madu, karena dia lupa tutup kendi madu tersebut, ada tikus yang mati. Kemudian besok paginya dia suruh pegawainya angkat, lalu gentong yang sangat besar itu dibawa ke sungai di belakang pasar, lalu ditumpah semuanya. Orang-orang semua pada bingung. Madu ini kualitasnya bagus, harganya mahal. Mereka tahu. Mereka mengatakan, wahai Ibnu Sirin, kenapa Anda lakukan ini? Madu, bagus, mahal, kenapa dibuang di air? Dan dia buang di air supaya mengalir. Nggak ada lagi madu itu. Kan hilang kalau dibawa dengan air sungai itu. Maka dia mengatakan, semalam saya beli, kemarin saya beli madu ini, dan ada tikus masuk di atas. Maka saya tidak mau menipu kaum muslimin. Maka ada satu orang itu ngomong mengatakan, wahai Ibnu Sirin, ya, tikus, madu kan kental, dia di bagian atas, angkat saja, ya, satu cakupan gitu, tikusnya sama madu, buang, yang lainnya bisa dijual. Apa kata beliau? Ini kalau orang punya iman begini bahasanya. Dia mengatakan, dari mana atau siapa yang bisa menjamin saya, ya, bakteri atau racun dari tikus yang sudah jadi bangkai itu tidak kena ke bagian bawahnya. Kalau saya jual, ada yang lolos, ada yang tidak. Bagaimana saya bertanggung jawab depan Allah hari kiamat? Luar biasa. Dan begitu juga beliau mendidik orang-orang di sekitarnya. Pernah ada pembeli masuk ke tokonya, beli barang 2 dirham, tapi dia belum, ya, bayar. Karena dia asyik konsultasi sama Ibnu Sirin, begitu dia mau keluar dia belum bayar. Kata Ibnu Sirin, itu barang yang Anda ambil, belum dibayarin. Kata dia, saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, belum. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Ibnu Sirin mengatakan, demi Allah kau belum bayar. Orang-orang pasar bingung. Ibnu Sirin orang kaya, pedagang. Kenapa bersumpah dengan 2 dirham? Maka orang itu kena malu, dia bayar, lalu dia pergi. Kata orang-orang, Ibnu Sirin, kenapa Anda bersumpah untuk 2 dirham? Atas nama Allah lagi. Gitu kan? Kata Ibnu Sirin, iya, karena saya tahu dia salah. Kalau saya biarkan, maka dia akan dihisap oleh Allah. Sampai pada tingkat itu, mereka pun berusaha menyelamatkan orang lain dari kebohongan-kebohongan yang bisa terjadi. Ini berbahaya sekali kalau dibiarkan. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, perhatikan wahai para pedagang ini. Kata Nabi SAW, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan hanya bicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, maksudnya menolong mereka di timbangan amal hari kiamat. Dan dosa-dosanya tidak dimaafkan. Walahum adzabun alim, ditambah lagi disiapkan siksa yang pedih. 4 ancamannya. Ya. Allah tidak ajak ngomong. Bayangkan kalau Anda diundang oleh seseorang tokoh masyarakat, tapi semua orang diajak ngomong kecuali Anda. Ya. Allah tidak lihat, tidak peduli sama dia. Allah tidak akan membantu membersihkan dosa-dosanya di timbangan amal supaya lolos masuk ke surga. Allah disiapkan azab yang pedih. 3 golongan ini, yang pertama al-mannan, orang yang suka sebut-sebut pemberiannya. Kau kan sudah saya kasih, kamu sudah saya biayai, kamu sudah begini dan begitu. Tentu mannan ini ada yang tidak masuk dalamnya, ya. Mannan ini dilarang, tidak boleh. Anda memberikan orang miskin kalau Anda sebut-sebut. Tapi kalau orang tua kepada anak, boleh. Suami kepada istri, boleh. Ya, kalau mengingatkan. Dan pemimpin negara kepada masyarakatnya. Atau pemilik perusahaan pada bawahannya. Misal contoh, orang tua bilang sama anaknya, nak, kenapa kau jadi durhaka begini? Kan ibu sama ayah sudah besarkan dengan baik-baik. Ibu dan ayah sudah biayai. Itu kan menyebutkan kebaikan. Tapi ini hak mereka sebagai orang tua menyampaikan itu. Suami misalnya, istrinya punya pengeluaran besar. Lalu dia mengatakan, kan kemarin sudah saya berikan nafkahnya. Kenapa kau nggak cukup begini? Hanya untuk memastikan gitu. Atau mungkin istrinya nusyud, membangkang. Lalu dia mengatakan, bukankah sudah saya siapkan begini? Bukankah sudah saya berikan begini? Kenapa masih harus seperti ini? Ini tidak masuk dalam mannan. Kemudian yang ketiga, pemimpin negara, dia mengatakan misalnya pada masyarakat, ini jembatan sudah saya buat ya, ini bangunan ya, dijaga baik-baik. Kan itu kebaikan, tapi dia sebutkan.
ya. Dan pemilik perusahaan, dia bilang sama bawahnya misalnya, saya udah siapkan gaji sekian, saya udah siapin fasilitas, kenapa ada yang tidak jujur, kenapa ada yang begini dan begitu, ini dibolehkan. Tapi selain daripada ini, tentu jangan sampai kita ya menyebut-nyebut kebaikan kita. Kalau kita sudah berikan kepada orang, selesai. Dan ingat perkataan para ulama salaf, sesungguhnya ya seseorang itu harus menanamkan dalam diri mereka, kalau orang yang meminta bantuan atau butuh bantuan, itu lebih mulia ya daripada orang yang memberi. Selama ini kan kita selalu berpikir karena kita memberi kita lebih mulia. Ini terbalik. Justru kita merasa butuh dengan orang-orang yang minta itu. Saya sudah pernah jelaskan dalam keajaiban sedekah masalah itu ya. Bagaimana para ulama salaf luar biasa mereka. Pada saat mereka memberikan sedekahnya kepada orang-orang miskin, mereka tersenyum dan mereka mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa amal-amal kami ke timbangan Allah tanpa balasan sedikit pun. Secara kasat mata kita seperti memberikan dia uang untuk dia beli makanan, dia beli pakaian. Tapi itu kan habis. Cuma nilainya tidak akan hilang. Akan dibawa oleh orang-orang tersebut di timbangan amal. Tanpa upah sebenarnya. Jadi mereka menganggap bahwasanya mereka lebih butuh daripada orang yang meminta. Jadi ini kalau tertanam dalam jiwa kita. Setiap kali kita tidak temukan ada orang yang minta-minta, kita akan keluar untuk mencari mereka. Ya seperti itu. Yang kedua al-musbilu izarahu. Ya. Orang yang mengisbalkan pakaiannya. Laki-laki ya, di bawah mata kaki. Ini ada larangan juga. Kemudian yang ketiga, wal munfiqu sil'atu bil halafi kadhib. Ini saksi bahasan kita. Dan pedagang yang sengaja menjual barangnya dengan sumpah dusta. 100.000 misalnya dia tawarkan orang. Terus orang tawar, 80.000 aja. Oh, modalnya aja belum sampai. Demi Allah belum sampai modalnya. Padahal mungkin modalnya cuma 50.000. Tidak usah sumpah. Gak usah berbohong gitu kan. Saya bisa jual begini, kalau anda mau silakan, kalau anda tidak mau silakan. Tidak usah khawatir dengan kerugian. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, beliau pernah melewati sebuah pasar ya, pedagang gitu. Anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin. Ya. Nabi SAW melewati setumpuk makanan yang dijual. Fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balala. Maka Nabi SAW memasukkan telapak tangan beliau ke makanan tersebut dan beliau menyentuh, ternyata makanan itu basah. Kayak gandum biasanya kering ya. Tapi basah ini. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada pemilik pedagang itu, atau pemilik barang itu, "Ma hada ya sahibat ta'am?" Apa ini yang kau jual nih? Kenapa kok begini gitu? Qala asabathu as-sama' ya Rasulullah. Kena hujan ya Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Tidakkah engkau meletakkan dia di atas? Jadi kalau perlu pisahin. Ini kalau kena hujan kualitasnya kurang, ini yang masih kualitasnya bagus. Biar orang lihat. Ketahuilah siapa yang menipu kami bukan dari golonganku. Maksudnya menipu bukan dari golongan kaum muslimin. Ya. Jadi ini luar biasa dan jujur tidak akan mendatangkan efek apa-apa kecuali hanya was-was saja. Was-was saja. Anda mau jual produk, mobil. Ini sudah pernah tabrakan? Pernah tabrakan. Iya, pernah tabrakan. Tapi sudah saya perbaiki. Coba dilihat. Dicek sama orang itu silakan. Dia cek. Gitu kan. Dengan dia cek, insya Allah dengan jujur itu Allah akan buat transaksi terjadi. Tapi kalau dia bilang, oh nggak pernah tabrakan. Mungkin sudah 6-7 kali tabrakan. Maka pastikan orang itu hanya ambil nomor telepon, kemudian dia pergi, dia tidak akan kembali lagi. Ini perlu untuk digarisbawahi. Jadi akan membawakan ketentraman jiwa. Gitu kan. Ingat teman-teman, ini dari perdagangan ya. Dari sisi yang lain, Anda sebagai pemimpin atau pemilik perusahaan, Anda punya pegawai-pegawai, Anda seorang majikan, Anda punya pembantu rumah tangga supir. Jujur. Bukan karena mereka, Anda kasih gaji, Anda tidak jujur sama mereka. Ya. Jangan karena mereka punya hak, supaya Anda tidak bayar hak mereka, Anda cari 1001 alasan. Gitu. Memanipulasi data, supaya hak mereka tidak diberikan. Misalnya mereka punya hak lembur, kita tidak berikan, atau mereka punya gaji sengaja ditunda, beberapa bulan baru diberikan. Sering sampai keluhan-keluhan gitu di meja-meja pertanyaan para ustadz-ustadz ya. Bagaimana mereka kadang-kadang 6 bulan baru dikasih gaji, ada yang dikasih 1 tahun baru dikasih gaji gitu kan. Kezaliman, padahal mereka butuh. Dan kadang-kadang itu ya dipakai. Dan ini tidak masuk akal. Atau mungkin ada hak yang sudah disepakati di perusahaan,
kemudian Anda tidak sengaja tidak keluarkan dengan alasan syarat ini, syarat itu, hati-hati. Anda yang sedang mempromosikan produk-produk, apa yang Anda taruh di foto, itu juga harus sama. Jangan di foto gambarnya besar, keluarnya kecil produknya. Beberapa kali kita masuk ke restoran seperti itu, gambarnya besar, begitu keluar produknya kecil, gitu kan? Harus dibahasakan. Ya. Jadi ini harus dengan kejujuran. Kalau enggak akan ada keberkahan. Ya. Dalam bermuamalah dengan teman, dengan tetangga, kita harus jujur. Apa adanya. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau bohong itu ada dibolehkan di 3 hal. Tapi ini jangan terlalu dibuka pintunya luas gitu. Yang pertama adalah dalam peperangan. Misal contoh ada seseorang ditangkap, ditawan oleh musuh dari kaum muslim, lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam. Sebenarnya jumlah Islam sedikit. Lalu dia mengatakan banyak sekali. Boleh saja. Ya. Untuk menakut-nakuti musuh Allah SWT gitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara 2 orang yang sedang rusak. Misalnya si A sama si B bertengkar. Si A lebih tua, si B lebih muda gitu. Ribut, kemudian dia mengatakan kepada si A, sebenarnya si B itu merasa bersalah, cuman dia malu untuk memulainya. Apakah Anda bisa memulainya? Dia juga bilang sama si B begitu. Si A itu kenal lebih tua, tidak mungkin dia memulai, mungkin Anda yang memulainya, menegurnya dan segala. Mungkin mereka tidak mengucapkan, tapi kita perbaikin keadaan. Tapi ini juga ada batasannya ya. Bukan loss begitu saja berdusta. Dan yang ketiga adalah antara suami istri dalam masalah pujian-pujian. Ya. Pujian, memujinya itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Bahkan ini akan makin memperindah cinta. Mungkin suami mengatakan pada istrinya, saya belum pernah menemukan wanita secantik kamu, sebaik kamu. Mungkin banyak yang lain, tapi dia ucapkan itu. Atau istri mengatakan pada suaminya, saya tidak pernah menemukan ada laki-laki setampan kamu, sebaik kamu. Mungkin ada yang lain. Tapi yang dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini jangan terlalu dibuka pintunya lebar-lebar, ya, sehingga akhirnya dikatakan, oh boleh aja kita bohong begini dan begitu. Sehingga akhirnya masuk dalam bab-bab yang menjerumuskan dia pada kesalahan-kesalahan. Makanya banyak orang subhanallah membuka pintu ini atau melebarkan, akhirnya dia jadi terjerumus sendiri dalam hal yang menyakitkan dia dalam rumah tangganya, dalam muamalah dengan orang ataupun dalam perniagaannya. Allahu a'lam. Jadi ini insyaAllah bahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memaafkan kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan Allah membuat kita ke depannya semua ya, berisikan dengan kejujuran dan kebaikan insyaAllah.